Shalom teman-teman. Shalom. Teman-teman boleh penuhin kursi yang di tengah. Jonathan boleh ke tengah. Pada pagi ini mari kita mau memulai ibadah yang kedua. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian. Sama-sama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Diundang untuk bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Segala
Saya undang Pak Kinoto untuk doa buka. Kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, memberikan waktu secara khusus pada pagi hari ini. Kami mau datang padamu, memuji membesarkan namamu, menyatakan kasih kami, cinta kami, karena Tuhan telah begitu baik dalam hidup kami. Hamba-hambamu yang mengambil bagian pada ibadah pada siang hari ini, Tuhan memberkati, pakai agar setiap pelayanan yang dikerjakan boleh memberkati jemaat, terlebih lagi menyukakan hatimu ya Bapa. Urapi setiap kami siap memuji membesarkan namamu pada pagi hari ini, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Teman-teman boleh kasih tos kanan kirinya, bilang Tuhanku luar biasa. Teman-teman percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya nama yang besar, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas nasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersyukur. Tangannya terangkat, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Tangan teman-teman di atas kepala. Kami Pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. yes. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman masih semangat? Mari kita angkat satu pujian.
berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hanya Engkau di hidupku, oh Yesus, Kau terindah
Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Rindu menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, inilah persembahanku. Oh Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ini hati kami Tuhan menyembahmu. Kami ingin menyembahmu, mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Tuhan Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa
pengakuan kami ya Tuhan, selamanya kami akan terus menyembah-Mu. Dengar ungkapan iman kami, dengar penyembahan kami ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan lewat pujian-pujian anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu di tempat ini. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, berkata-kata lewat hamba-Mu. Biar kebenaran firman yang disampaikan, biar hanya firman Tuhan yang ditaburkan lewat mimbar di tempat ini Tuhan. Bukan pemikiran manusia, bukan hikmat manusia, tapi kebenaran dari Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab setiap kami di tempat ini siap mendengar pesan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Thank you, thank you, thank you. Senang sekali kembali saya dapat menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan minggu ibadah kedua. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu teman-teman kebiasaan Bapak Ibu, gini di ibadah dua nih sebutannya teman-teman, nggak boleh Bapak Ibu karena kayaknya yang paling tua saya. Oke. Oh, ada ini ya, pemantau di belakang Ibu Liliani. Thank you Bu Liliani sudah melayani, membantu, memantau ibadah, absen dan sebagainya. Teman-teman semua, kalau lihat yang ngikutin IG oikos.oikos.coc, ibadah kedua itu judulnya Hupakuo. Terus gambarnya itu, teman-teman lihat gak? Kenapa gambarnya Guardian of Galaxy? Tuh, keren ya. Guardian of Galaxy yang bikin tim multimedia. Apa hubungannya sih Hupakuo sama Guardian of Galaxy? Bukan karena lagi ngetrend sekarang di bioskop-bioskop penuh terus sih, ya, penuh terus Guardian of Galaxy volume 3. Yang udah nonton? Ada yang udah nonton? Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti saya spoiler aja kalau gitu ya. Oke, teman-teman, saya mau ngajak kita baca dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18, kemudian saya akan jelaskan apa sih artinya Hupakuo, ini bahasa apa? Bahasa Toraja, bahasa Batak atau bahasa Tionghoa. Kita baca Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Boleh bantu ditampilkan? Saya bacakan buat kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lanjut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Teman-teman semua, Hupakuo itu, thank you. Hupakuo itu berasal dari bahasa Yunani. Kenapa saya memakai judulnya Hupakuo? Artinya Hupakuo itu ketaatan, teman-teman semua. Tetapi menurut saya kata Hupakuo ini mengandung arti yang lebih dalam, yang lebih menarik untuk kita cermati sama-sama dibanding saat cuma judulnya ketaatan. Karena Hupakuo ini berasal dari bahasa Yunani dari dua suku kata, yaitu hupo yang artinya di bawah, tempat di bagian bawah, sedangkan kata keduanya berasal dari kata akuo
yang berarti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, menyesuaikan diri terhadap satu perintah dari otoritas yang ada di atasnya. Hupakuo artinya demikian. Tetapi kalau kita bicara artinya ketaatan dalam bahasa Indonesia, kamus umum bahasa Indonesia, ketaatan artinya kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Kalau bahasa Indonesia kata ketaatan hanya merujuk pada suatu tindakan. Suatu tindakan. Jadi ketika contohnya, ketika kita taat pada orang tua, kita taat pada atasan kita, kita diperintahkan untuk pergi, misalnya pergi ke Bogor. Pergi ke Bogor. Kalau kita pergi, walaupun hati kita dongkol dalam perjalanan, kita ngoceh-ngoceh, wah bos gua nggak tahu lagi besok kan hari kejepit, mau jalan-jalan, nggak tahu ya malam minggu dan sebagainya. Walaupun kita bersungut-sungut kita melakukan dalam merujuk pada ketaatan, itu tetap ketaatan. Tapi teman-teman, hupakuo itu bukan cuma bicara soal tindakan. Tapi kalau kita lihat dari artinya, boleh next. Perbedaannya, ketaatan itu hanya menyiratkan perilaku yang sejalan sesuai dengan perintah atau arahan. Tapi hupakuo ini ketaatan perilaku yang juga melibatkan suatu sikap. Jadi yang dibilang hupakuo ini bukan hanya sebatas ketika kita taat, kita melakukan sesuatu, tetapi juga sikap hati kita ketika dalam melakukan segala sesuatu. Ketika kita menjalankan ketaatan, yang dilihat bukan hanya perilakunya, tindakannya, tetapi bagaimana sikap kita. Saya melihat bahwa artinya lebih dalam, bukan hanya sekedar taat melakukan sesuatu, tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita melakukan hal tersebut. Bagaimana sikap kita ketika kita menjalankan ketaatan terhadap firman Tuhan, terhadap orang tua, terhadap atasan kita, terhadap otoritas di atas kita. Teman-teman, kita bisa saja mentaati secara lahiriah dengan hati mendidih dalam amarah di dalam diri. Seperti tadi sampaikan, kalau kita diperintahkan sesuatu, kita bisa aja jalanin. Kita bisa aja kerjakan, tetapi dengan hati yang dongkol, dengan amarah yang mendidih, bisa aja kita jalankan. Tetapi hupakuo adalah ketaatan, sikap yang tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Kalau teman-teman yang nonton Guardian of Galaxy 3 kemarin, saya minggu kemarin nonton dengan anak dan istri, dengan Joshua dan Ciyanti. Ada satu cerita, volume 3 Guardian of Galaxy ini mengangkat cerita dari roket. Kalau roket rakun yang bisa ngomong itu diceritain kenapa dia bisa ngomong rakun tersebut. Jadi flashback cerita sebelumnya di dalam film tersebut, di flashback cerita sebelumnya, rupanya rakun itu adalah hasil penelitian. Jadi di lab itu dilakukan penelitian, ada rakun, segala jenis binatang dilakukan penelitian, dilakukan tes lab dan sebagainya. Jadi mereka disiksa untuk dicari individu yang terbaik, di mana kuat seperti binatang tetapi punya hati nurani seperti manusia, cinta damai seperti manusia. Kemudian dalam cerita tersebut si roket rakun itu punya teman, dia ada binatang-binatang lain, ada Layla, ada Flor, ada Gigi. Terus mereka taat banget dengan yang mengadakan penelitian tersebut. Waktu di situ kepala penelitiannya itu high evo. Mereka taat banget dengan petugas-petugas di lab tersebut. Kenapa mereka taat? Karena kalau mereka nggak taat, mereka langsung dihukum, mereka langsung disiksa lagi. Jadi teman-teman semua, ketaatan itu bisa saja dilakukan oleh siapapun atas motivasi apapun. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat satu arti ketaatan yang lebih dalam, yaitu ketaatan dengan sikap hati. Bukan hanya kita mentaati apa yang diperintahkan, tetapi kita mempunyai sikap hati yang benar. Next,
Dari pembacaan kita tadi, Rasul Paulus menulis dalam surat Filipi, kalau kita baca satu surat, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengapresiasi Filipi ini jemaat yang taat, Filipi ini jemaat yang berkembang, Filipi ini jemaat yang matang rohaninya. Saya mau mengajak kita, apa bentuk ketaatan yang bisa kita tunjukkan kepada Kristus? Ketaatan seperti apa yang layak kita berikan sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya? Kita harus taat seperti apa sih? Taat kepada firman Tuhan seperti apa? Taat kepada atasan kita seperti apa? Taat kepada orang tua kita seperti apa? Taat kepada otoritas di atas kita seperti apa? Yang pertama, kita baca Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang pertama teman-teman semua, kita harus punya ketaatan, taat meski tanpa pengawasan. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 2 ayat 12 tadi, bahwa kerjakan keselamatan, senantiasa taat, bukan saja waktu Rasul Paulus hadir, tetapi terlebih lagi waktu Rasul Paulus tidak hadir. Kadang mudah kita taat ketika otoritas di atas kita, orang tua kita, yang sekolah, guru kita, yang kuliah, dosen kita, yang bekerja, bos kita ada di samping. Kalau ada di samping gurunya, nggak mungkin kita nggak taat. Kenapa? Karena kita takut nilainya jelek. Orang tua kita di samping, kita pasti taat. Kenapa? Wah, takut ngoceh-ngoceh panjang lebar, udahlah mending gua taat. Daripada diceramain 2 jam, mending taat aja. Atasan kita di samping kita, di depan kita, satu ruangan, pasti tentu taat. Kalau gua nggak taat, ntar gua nggak naik jabatan. Kalau gua nggak taat, ntar nggak diperpanjang, nggak di PHK dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita, mendorong kita, agar kita jemaat melanjutkan ketaatan yang telah mereka tunjukkan selama ini. Ketika ada atasan kita, ada orang tua kita, kita taat. Ketika tidak ada atasan kita, tidak ada siapapun, kita tetap taat. Ketaatan yang bukan hanya dilakukan pada saat ada kehadiran pemimpin rohani, tapi juga terutama tetap dapat menjaga ketaatan saat tidak diawasi. Ketaatan karena ada yang mengawasi bisa merupakan sesuatu yang tidak tulus, berbeda dengan ketaatan yang tetap dilakukan saat tidak ada yang mengawasi. Rasul Paulus mengajarkan kita, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, engkau bekerja, engkau sekolah, engkau dimanapun, ketaatan tetap harus taat walaupun tidak dalam pengawasan. Tadi disampaikan bahwa kalau kita taat ketika ada yang mengawasi, itu bisa aja nggak tulus. Iya kan? Seringkali kalau kita yang sudah bekerja, ketika ada teman kita yang taat, yang rajin, ketika hanya ada atasan, terus nggak ada atasan, orang tersebut nggak taat, malah kebalikannya, kita sebutnya apa? Cari muka kan? Cari muka, cari muka nih, cuma ada bos aja dia taat, nggak ada bos dia udah nggak taat lagi. Jangan sampai kita dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kerja, kita dicap sebagai orang yang cari muka. Rasul Paulus sudah tulis, hai semua orang percaya, jemaat Tuhan, dimanapun kita ditempatkan. Kalau kita taat pada otoritas, jangan hanya ketika dalam pengawasan. Yang kedua, Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Yang kedua, taat tanpa persungutan. Ada dorongan dalam bagian ini untuk melakukan setiap perintah Tuhan tanpa persungutan dan perbantahan.
Melakukan perintah disertai dengan persungutan dan gerutu hanya akan membuat perintah yang dikerjakan menjadi semakin berat. Sungut-sungut mengalihkan fokus, melemahkan kekuatan dan membuat kita makin berat melakukan ketaatan itu. Sebaliknya, jika kita melakukannya dengan syukur, kita akan mendapatkan energi untuk menyelesaikannya. Saya sering melihat bahwa ada orang yang menjalankan satu perintah, dia taat, tetapi ketika dia jalanin, sungut-sungut terus. Misalnya ada anak, misalnya Joshua saya suruh Jos mandi gitu, Jos mandi, paling gampang kan mandi. Sebenarnya kan dia tinggal nurut aja, udah mandi gitu. Tapi banyak ulahnya, banyak sungut-sungutnya, ntar aja, ini, itu. Tapi akhirnya dia mandi juga. Apa sih bedanya dengan langsung aja mandi? Kan jalannya lebih mudah. Seperti kita juga bekerja gitu. Si atasan kita minta kita melakukan sesuatu. Tetapi dalam proses kita menjalankan sesuatu, kita tuh bersungut-sungut. Bosnya ini nggak tahu diri nih. Dia nggak pernah jadi bawahan. Dia nggak tahu ya. Masih siang-siang tuh panas. Kok disuruh keluar? Kok disuruh belanja ini, belanja itu? Kok disuruh ke toko ini, toko itu? Kita bersungut-sungut, tapi kita jalanin juga. Kan sama aja, kenapa kita nggak jalani tanpa persungutan, tanpa perbantat, kita jalani dengan sukacita. Itu pasti akan lebih mudah. Yang kedua, yang Rasul Paulus ajarkan bagi kita, yang kedua adalah taat tanpa persungutan. Karena persungutan itu nggak membuat pekerjaan kita lebih mudah. Nggak membuat perintah itu hilang kalau kita bersungut-sungut. Kita diperintahkan oleh dosen kita, guru kita, kerjain ya tugas, buat paper, buat makalah. Dengan kita bersungut-sungut, itu makalah nggak mungkin hilang, itu tugas nggak mungkin di cancel, tetap aja. Teman-teman yang kuliah, setelah kuliah dikasih tugas, bikin paper 15 halaman, waduh ngoceh-ngocehnya. Wah ini dosen nih nggak tahu ya, liburan nggak tahu ya, tugas yang susah, nyari buku susah dan sebagainya. Kita bersungut-sungut nggak bikin dosen itu loh ngurangin, udah papernya 2 halaman aja, enggak, tetap aja. Lo mau bersungut-sungut, lo mau bersukacita, lo mau kerjain segera, tetap aja, tugas tetap tugas, perintah tetap ada. Jadi lebih baik lakukan taat tanpa persungutan. Itu akan membuat hidup kita lebih mudah, menyelesaikan pekerjaan lebih mudah. Yang ketiga, teman-teman semua, Filipi 2 ayat 16-17. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Yang ketiga, taat meski perlu pengorbanan. Rasul Paulus mengajar kita ketaatan, kita harus tetap taat meskipun perlu pengorbanan. Kalau taat tanpa pengorbanan, apalagi taat dapat reward, dapat segala sesuatu, dapat hadiah, wah semua orang mau taat. Kamu kerjakan pelayanan 3 kali, nanti dikasih tiket jalan-jalan ke Bali, semua semangat. Latihan ya, jangan terlambat ya. Kalau latihan nggak terlambat 5 kali, kita nanti jalan-jalan ke Bandung. Wah semangat semua. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita juga taat meski perlu pengorbanan. Ada 2 kata penting yang menunjukkan pengorbanan dalam ayat ini, berlomba dan bersusah-susah. Untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, harga yang harus dibayar adalah dengan berkorban. Paulus bahkan menyinggung tentang darah yang dicurahkan untuk mengajarkan betapa seriusnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Teman-teman semua, hidup kita ditentukan oleh ketaatan kita. Kalau kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berkat dan kutuk, apa sih yang menyebabkan Tuhan memberkati? Apa sih yang menyebabkan Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri? Apa sih?
Cuma ketaatan. Cuma ketaatan yang membuat Tuhan membuang umatnya, membiarkan mereka diasingkan, itu cuma karena ketaatan. Bagaimana ketaatan mereka? Berkat Tuhan datang karena ketaatan. Taat pada orang tua, janjinya tuh berkat loh. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, supaya panjang umurmu di muka bumi ini, diberkati dan sebagainya. Taat pada firman Tuhan, janjinya juga berkat. Buat kita yang tahu bahwa Tuhan memberkati setiap orang yang taat, kalau kita nggak melakukan kayaknya kan aneh banget. Saya mengajak teman-teman semua, ayo kita kembangkan sikap ketaatan. Taat pada firman Tuhan yang terutama. Saya lahir baru mengenal Tuhan dari SMP. Dari SMP, SD. Saya diajak oleh Pak Hani ke gereja. Pak Hani Billy ini yang mengajak saya ke gereja pertama Pak Hani. Saya pernah cerita, mungkin teman-teman masih ingat. Setiap minggu sore Pak Hani datang ke rumah. Pak Billy, Hani Billy datang ke rumah. Kino atau sekolah minggu yuk gitu. Jadi pokoknya setiap minggu diajakin sekolah minggu sampai sekarang. Saya melihat bahwa ketaatan mendatangkan berkat. Sejak pertama saya ke gereja sampai saat ini, saya bisa saksikan bahwa ketaatan mendatangkan berkat. Jadi teman-teman semua, percayalah, ketaatanmu terhadap firman Tuhan akan mendatangkan berkat. Ketaatanmu kepada orang tua akan mendatangkan berkat. Ketaatanmu kepada otoritas yang ada di atasmu, baik itu guru, dosen, pemimpin rohanimu, akan mendatangkan berkat. Jadi kenapa kita nggak menjadi pribadi yang taat? 3 hal yang kita belajar pada siang hari ini. Pertama, taat meski tanpa pengawasan. Kedua, taat tanpa persungutan. Yang ketiga, taat meski perlu pengorbanan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih atas pesan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami harus menjadi pribadi yang taat. Baik taat kepada firman-Mu, baik taat kepada orang tua kami, baik taat kepada otoritas yang di atas kami. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketaatan akan membawa berkat bagi kami. Jadikan kami pribadi yang taat, pribadi yang lembut, sehingga benih firman disampaikan, benih firman ditaburkan, boleh bertumbuh, berkembang dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi hidup kami. Mulai hari ini sampai masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Segala hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ko Kinoto atas pemberitaan firman-Nya. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah berkumpul di sini bersama-sama untuk beribadah Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik, dan biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin.
batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, dahsyat perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami berkat. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, Raja. Terima kasih atas persembahannya. Ada pengumuman? Tidak ada? Oke, saya undang Kokinoto untuk doa berkat. Cek, pengumuman di hari Kamis nanti ada ibadah. Jadi tanggal merah, hari Kamis itu tanggal merah. Kalau belum berubah kayaknya sih pasti merah lah ya. Ada ibadah jam 9. Jadi yang mau jalan-jalan, ajak pacar jalan-jalan sama teman. Habis ibadah dulu berjalan-jalan. Yang mau touring ya, ada yang touring, gak ada yang touring ya. Kalau yang mau touring habis ibadah dulu baru touring. Oke teman-teman, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kami ucap syukur, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang Tuhan telah pilih untuk melayani di ibadah siang hari ini, baik yang di mimbar maupun yang di belakang mimbar, baik yang melayani pada siang hari ini maupun yang mempersiapkan. Kami berdoa bersama-sama, Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan jagai, sehingga pelayanan mereka makin hari makin berkembang. Pelayanan mereka makin hari makin memberkati banyak orang. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Tapi persekutuan dalam Tuhan tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dalam hidupmu dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus. Terimalah penghiburan, tuntunan dari Allah Roh Kudus dalam hidupmu sampai masa depanmu, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima berkat ini. Haleluya. Amin.